Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sarin dengan NPM 7420121169 dengan nomor urut absen 2. Di sini saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Saya di sini akan mereview materi jurnal pada pertemuan kelima ini. Dan saya didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurhaini SHMH beserta asisten dosen yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayani SHMH. Adanya jurnal studi hukum pada mata kuliah hukum pidana pada pembelajaran kelima yang disusun oleh Alivia Swatika Maharani dalam materi penyertaan dalam delik jabatan pada tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian negara pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada faktanya selalu melibatkan dua orang pelaku atau lebih, terkhusus melibatkan pihak pejabat dan pihak swasta. Kedua pihak tersebut bekerja sama mencapai satu tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan bersama secara melawan hukum. Tindak pidana yang melibatkan dua orang dan dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana korupsi identik dengan bentuk turut serta antara pejabat dengan swasta, sebagaimana pada pasal yang tercantum pasal 55 ayat 1 ke 1 bentuk ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara faktual, kedudukan dan kualitas antara pejabat dengan swasta tidaklah sama. Tindak pidana korupsi dengan bentuk penyalahgunaan kewenangan ataupun melawan hukum dalam jabatan tidaklah mungkin dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memiliki jabatan. Tindak pidana korupsi tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada pelaku yang notabene tidak mempunyai jabatan atau kewenangan tersebut. Apakah mungkin seorang pelaku yang tidak mempunyai kualitas sebagai pejabat dapat dipersamakan dengan pelaku yang mempunyai jabatan dan atau kewenangan? Apakah penyertaan bentuk turut serta dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan pada delik yang melibatkan antara pejabat dan swasta? Tulisan ini mengkaji dengan memfokuskan pembahasan kepada konsep dan ajaran penyertaan dan pembantuan tindak pidana dalam tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian negara. Apakah penerapan pasal 55 KUHP bentuk turut serta pada tindak pidana korupsi telah sesuai dengan konsep penyertaan atau tidak? Serta bagaimana pula kedudukan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 yang mengkualifikasikan bentuk pembentuan pasal 56 KUHP sebagai pelaku. Cukup sekian review jurnal mengenai pada pembelajaran kelima ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.